Halo, kembali lagi. Kita lanjutkan sedikit lagi mengenai prinsip transfer massa di minggu pertama ini. Nah, kita akan membahas difusi molekular gas, nanti juga ada difusi molekular cairan, gitu ya. Nah, yang pertama ini untuk kasus equimolar counter diffusion. Apa itu equimolar counter diffusion gitu ya? Nah, ini contohnya gitu ya. Ini gambarnya. Jadi ini ada dua gitu ya, dua tangki di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, masing-masing ini memiliki komponen A dan komponen B gitu ya, komponen A dan komponen B gitu ya. Nah, masing-masing gitu ya di kiri dan kanan ini tekanan totalnya sama gitu ya. Hanya yang berbeda adalah tekanan parsialnya gitu ya. Tekanan parsial gitu ya. PA1 gitu misalkan gitu ya. PA1 di sini dia akan berdifusi ke kanan, berarti PA2-nya dia di sini lebih kecil apa lebih rendah? Lebih rendah gitu ya. Gitu ya. Sedangkan di sini lebih besar gitu ya. Nah, berdifusi dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu kan. Gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya untuk yang komponen B gitu ya sebaliknya gitu ya, dia berdifusi ke kiri akibat yang di kanannya gitu ya PB2 ini dia lebih besar dari PB1 gitu ya. Nah, di sini akan terjadi difusi yang berlawanan arah gitu ya untuk A dan juga B gitu ya. Nah, jadi ini fluxnya dia berlawanan arah gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mematematiskannya gitu ya. Nah, ini dia gitu ya, JAZ-nya gitu ya, karena kita buat titik Z-nya di sini gitu ya, ada titik 1 gitu ya, ke arah kanan dia difusi ke lokasi kedua ini gitu ya, itu ke arah Z gitu ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah berpindahnya A gitu ya ke kanan. Jadi JAZ gitu ya, sedangkan B-nya dia berlawan arah CBZ-nya gitu ya. Jadi dia di sini ada tandanya gitu ya, minus gitu ya. Karena dia counter berlawanan. Nah, ini flux molekulernya gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal jabarkan fluxnya gitu ya. Difusivitas dikali perubahan konsentrasi per jaraknya gitu ya. Nah, tapi di sini harus hati-hati kalian gitu ya. P totalnya gitu ya itu adalah parsial A dan parsial B gitu ya. Gitu ya. Dia harus sama gitu ya. Nah, kemudian C konsentrasi totalnya juga seperti itu gitu ya. Nah, jadi equimolar counter diffusion ini lebih mudah gitu ya. Jadi kita hanya lihat perubahannya saja gitu ya. Fluxnya dia ke kanan, sedangkan yang satunya ke kiri gitu ya. Karena dia, nah ini seperti yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Nah, kemudian, oh ya, kita ke latihan soal dulu mengenai counter diffusion ini. Nah, ini ada contoh gas amonia A gitu ya, kita sebut dia berdifusi gitu ya. Nah, diberitahu jarak dari 1 ke 2 ini 0,1 meter. Gitu ya. Nah, kemudian B itu adalah gas nitrogen gitu ya. Gas nitrogen gitu. Nah, P totalnya adalah 1 atm gitu ya dengan temperaturnya 298 Kelvin. Telah diketahui gitu ya, tekanan parsial A di titik 1, nah berarti PA1 gitu ya. Dia sekian gitu ya, 1,0113 kali 10 pangkat 4 Pascal. Kemudian di titik 2 PA2 dia 0,507 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, diberitahu nilai difusivitasnya sudah ada gitu ya. Nah, sekarang bagaimana flux A dan B-nya? Berarti ingin diketahui JA-nya berapa, JB-nya berapa gitu ya. Gitu kan. Pada kondisi ini 1 atm dan 298 Kelvin dengan panjang difusinya 0,1 meter gitu ya.
Jadi berapa? Silahkan kalian kerjakan, kalian coba. Kita akan diskusikan di kelas pertemuan. Kemudian setelah kalian mengerjakan latihan soal ini ada lagi gitu ya, bagaimana pengaruh dari perubahan dari tekanan total P-nya gitu ya, dan juga adanya perubahan temperatur. Nah, bagaimana gitu kan? Nah, kalau misalnya P-nya 2 atm, kita naikkan 2 kali dari yang awalnya itu 1 atm gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi apa ke fluxnya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau temperaturnya yang bertambah gitu ya. Dia pertama di awal dia 298, kemudian dia naik menjadi 328 Kelvin. Nah, ini seperti apa? Nah, ini silakan dikerjakan dan dicoba gitu ya. Kita akan diskusikan hasilnya dan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kemudian, tadi adalah equimolar counter diffusion. Yang kedua adalah difusi gas A gitu ya, dan B plus dengan konveksi gitu ya. Jadi difusi A dan B tapi ada konveksi. Nah, itu gimana gitu ya. Nah, ini contohnya adalah campuran biner ya. Kita masih bahas tentang biner aja gitu ya. Bukan multi komponen gitu ya. Jadi ada A dan B gitu ya, mengalami pergerakan aliran secara konvektif. Nah, seperti tadi gitu ya. Kita teteskan zat pewarna dulu gitu kan tadi gitu kan. Kemudian kita aduk gitu ya. Jadi di situ ada difusi dan ada konveksinya. Kemudian difusi A terjadi karena gradien konsentrasi. Pasti gitu ya. Kemudian laju di mana A berdifusi ke arah kanan, berarti flux bertanda positif. Ini berdasarkan di mana kalian letakkan titik koordinat dia difusi gitu ya. Ini dipelajari juga gitu di fenomena transport gitu ya. Kemudian komponen A masih berdifusi ke arah kanan, tapi kecepatan difusinya diukur relatif terhadap fluida bergerak. Komponen A masih berdifusi ke arah kanan, gitu ya. Tetapi kecepatannya diukur relatif terhadap fluida bergerak. Nah, maksudnya bagaimana sih ini, gitu kan? Nah, ini dia, gitu ya. Nah, ini kita sebutkannya A, gitu ya. Jadi ini adalah kecepatan kecepatan si fluida A, gitu ya. Dia sebenarnya berdifusi, gitu ya. Tetapi gitu ya, secara bulknya gitu ya, dia bergerak gitu. Nah, ini biasanya dalam cup gitu ya, dalam pipa gitu. Dia mengalir gitu ya. Tapi dia sambil berdifusi secara molekular gitu ya. Jadi dia mengalir itu kan biasanya secara makroskopik gitu ya, secara bulk gitu ya. Tapi dalam transfer massa gitu ya, dia tetap ada gitu ya, molekularnya gitu ya. Nah, tapi biasanya gitu ya, untuk yang molekularnya gitu ya, dia sangat-sangat kecil gitu ya. Dan nah, ini sebenarnya kita lihat dia itu ada molekularnya dan ada juga konvektifnya gitu. Yang ingin disampaikan melalui kasus kedua ini gitu. Nah, itu bisa disusun ulang gitu ya. Nah ini konsentrasi dikali kecepatan A-nya itu gitu ya, itu adalah dari fungsi dari kecepatan dia difusi molekular dan juga secara bulknya gitu ya. Gitu ya. Nah, ini dia gitu kombinasinya, yaitu ada si flux dan juga ada yang konvektifnya. Ini yang molekular J gitu ya, JA. Ini yang konvektifnya gitu ya, maaf. Ini yang konvektifnya. Oke, gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Jadi untuk yang masing-masing A juga seperti itu, yang B juga seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini bisa dijumlahkan dari campuran biner tadi itu gitu ya. Na dengan Nb gitu. Gitu ya. Oke, kasus ketiga, kasus terakhir gitu ya. Ini bagaimana kalau gas A-nya difusi, B-nya diam.
gitu ya. Nah, yang pertama tadi itu adalah equimolar counter diffusion gitu ya, masing-masing berdifusi secara molekular gitu ya, karena ada perbedaan tekanan parsial. Kemudian yang kasus kedua itu akibat sebenarnya gitu ya, secara aktual itu ada difusi dan juga ada pergerakan secara bulk gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga gitu ya, ini si A-nya berdifusi tapi B-nya diam gitu ya. B-nya diam gitu. Nah, misalkan gitu ya, dalam wadah gitu ya, dia ada A dan B gitu ya. Taruhlah ini gas gitu ya. Kan. Nah, si A-nya itu dia berdifusi gitu kan, tapi B-nya diam gitu ya. Nah, di sini NB-nya gitu ya, kita bisa buat dia 0 gitu ya, karena dia diam gitu ya. Jadi dia tidak bergerak baik secara molekular ataupun konvektifnya gitu ya. Jadi hanya si A-nya yang berdifusi gitu ya. Jadi sini NB-nya bisa kita buat 0 gitu ya. Jadi tinggal JA plus CA per C dikali NA. Nah, ini dia ada contohnya difusi A gitu ya dan B-nya diam gitu ya. Nah, contoh benzen evaporasi ke udara gitu ya. Evaporasi ke udara. Untuk yang kasus A. Kemudian yang kasus B, amonia di udara gitu ya diabsorb ke dalam air gitu ya. Jadi contohnya yang B ini adalah si amonia berdifusi dia ke cairan gitu ya, ke air yang diam gitu ya. Jadi kita hanya lihat si Na-nya saja gitu ya, yang bergerak gitu ya. Jadi kita hanya mencari fluxnya si A-nya saja gitu ya. Oke, ini untuk difusi molekular cairan. Tadi yang gas gitu ya. Nah, ini kalau untuk cairan ada beberapa poin pentingnya gitu ya. Yaitu pertama, laju difusi molekular cairan gitu ya terjadi lebih lambat gitu daripada gas gitu. Jadi si J-nya gitu ya untuk JA untuk yang cairan itu lebih lambat daripada gas gitu ya. Jadi ini yang harus kalian pahami pertama gitu ya. Kemudian koefisien difusi gas gitu ya atau D difusivitasnya gitu ya. Kalian bisa sebutnya difusivitas atau koefisien difusi gitu ya. Itu 10 kali lebih besar dibandingkan cairan gitu ya. Koefisien gas itu lebih besar daripada cairan. Kemudian yang ketiga, flux cairan lebih besar dari flux gas. Gitu jelas karena tadi di sini bilang gas itu lebih cepat kan laju difusinya gitu ya. Gitu kan dibandingkan cairan. Gitu kan. Nah, karena konsentrasi cairan lebih tinggi daripada gas. Kemudian hal keempat gitu ya, tadi kalau di difusi molekular dia ada 3 kasus gitu ya. Sedangkan untuk difusi molekular cairan gitu, itu hanya ada 2 kasus gitu ya. Pertama equimolar counter diffusion. Ini bisa terjadi gitu ya, tapi namun sangat jarang untuk cairan. Kemudian difusi cairan A pada cairan B yang tidak berdifusi gitu ya. Jadi untuk yang cairan dia nggak bisa gitu secara molekular dan secara bulk gitu ya. Gitu ya. Jadi dia seperti ini gitu. Nah, next. Nah, ini ada beberapa bukan beberapa, maksudnya adalah persamaan matematisnya gitu ya. Sama sebenarnya gitu rumusnya seperti difusi molekular gas gitu. Hanya saja di sini adalah perubahan dari densitasnya gitu ya. Densitasnya gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi C-nya gitu, konsentrasi average-nya gitu ya. Nah, dia hanya di sini saja berbedanya gitu ya. Sama seperti kasus yang kedua, difusi cairan A pada cairan B yang tidak berdifusi. Oke, terakhir. Nah, ini dia ada contoh atau latihan soal gitu ya. Jadi ini ada campuran cairan gitu ya antara etanol dengan air.
Jadi etanol air ini berada gitu ya di dalam suatu pipa gitu ya dengan ketebalan 2 mm gitu ya. Kemudian memiliki temperatur sekian gitu ya, dikontakkan dan larut organik. Nah, etanolnya larut sedangkan airnya tidak gitu ya. Airnya tidak gitu. Jadi kita bisa langsung bilang NB-nya sama dengan 0. Nah, pada titik pertama, etanol itu memiliki konsentrasi 16,8 dengan densitas sekian. Kemudian di titik kedua gitu ya, konsentrasi etanolnya 6,8 dengan densitas sekian. Nah, bagaimana fluksnya dari si etanol yang berdifusi ini gitu ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan persamaan dari yang sebelumnya gitu ya. Berarti pakai persamaan yang untuk kasus kedua ini gitu ya. Jadi difusi cairan A pada cairan B yang tidak berdifusi. Nah, silakan kalian coba, kalian kerjakan gitu ya. Kita akan diskusikan di kelas pertemuan. Nah, ini dia, jadi practice makes perfect gitu ya. Jadi memang harus kalian tulis gitu ya. Kalian baca, temukan sendiri, kalian analisis sendiri gitu ya. Jadi sehingga kalian bisa lebih paham, lebih memahami gitu ya. Oke, ini cukup sekian untuk pertemuan kita di minggu pertama. Selebihnya kita akan diskusikan di kelas pertemuan. Terima kasih.